wabarakatuh. Dikisahkan, siang hari itu, matahari bersinar sangat terik. Hawa panas yang luar biasa dirasakan oleh hampir setiap penduduk kota Baghdad. Cuaca yang terasa sangat panas ini tentu saja membuat banyak orang enggan untuk keluar rumah. Namun tidak dengan Abu Nawas. Dia justru berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di siang bolong yang teramat terik. Dia kemudian selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang lampunya. Setelah itu, Abu Nawas akan melongok ke dalam rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Hal ini dilakukan hampir di setiap rumah penduduk yang dijumpainya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni kota Baghdad. Orang-orang yang melihat perilaku aneh Abu Nawas kemudian mulai berpikir bahwa Abu Nawas sudah tidak waras. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau Abu Nawas sedang kesurupan. Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Meski mendengar celotehan orang-orang tentang dirinya, rupanya Abu Nawas tidak peduli. Dia menganggap semua itu hanya angin lalu. Dan esok paginya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya di saat matahari sedang bersinar sangat terik. Setiap kali melewati rumah warga, Abu Nawas berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan, lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Hingga pada akhirnya ada salah satu warga yang merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu?" Abu Nawas pun menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Jawaban Abu Nawas yang tak masuk akal itu tentu saja cepat menyebar ke seluruh warga kota. Semua warga tambah yakin bahwa Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti melakukan aktivitasnya. Pada akhirnya, karena merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Abu Nawas, warga kampung akhirnya melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya dia ditahan. Para warga beralasan, apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, tentu saja akan membahayakan keselamatan warga yang lainnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid tentu saja marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga marah bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa sangat gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, Baginda Raja pun bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila? Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak, Abu Nawas?" Dengan entengnya, Abu Nawas pun menjawab, "Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja bertambah geram. "Kamu
memang sudah benar-benar tidak waras, wahai Abu, kata sang raja. Bukan saya yang gila, Paduka, tapi merekalah yang gila, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran. Mereka siapa yang kamu maksud? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun kembali menjawab. Mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkap serta menyeretku ke sini. Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka semua kemudian ditantang oleh Abu Nawas. Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik? Tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, ya betul. Abu Nawas pun kembali bertanya, terus, apakah kalian anggap orang yang munafik sebagai orang yang sesat? Mereka semua kemudian menjawab, ya, tentu saja. Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu? Tanya Abu Nawas. Neraka adalah milik Allah, dan tempatnya ada di akhirat, jawab mereka semua. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda pemikirannya akan masuk neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk mencatat orang masuk neraka? Ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum. Baginda Raja mengakui bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas adalah hal yang benar dan sering kali terjadi. Beliau kemudian menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Malam harinya, Abu Nawas sedang duduk sendiri di depan teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit. Sesekali, dia melihat hewan-hewan malam yang terbang di langit. Tiba-tiba saja, Abu Nawas tersenyum tipis, seolah mendapatkan suatu ide yang sangat cemerlang. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke teman-temannya dan bercerita bahwa dirinya mau terbang. Tentu saja teman-teman Abu Nawas merasa keheranan. Ada-ada saja kau Abu Nawas, kata salah seorang di antara mereka. Betul, aku mau terbang. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya, kata Abu Nawas yang kemudian segera bergegas pulang. Kabar tentang Abu Nawas mau terbang pun telah beredar luas. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru negeri ini. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santainya, Abu Nawas pun menjawab, betul saudara-saudara, saya mau terbang, jawab Abu Nawas. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda begitu kaget dan sedikit panik, sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya.
Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Hai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Al-Ikhlas Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat kehebohan dan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan menipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukum gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Masyarakat pun tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dihukum. Akhirnya hari Jumat pun tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Al-Ikhlas. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan jika Abu Nawas ternyata hanya berbohong. Masyarakat yang hadir terpana melihat Abu Nawas dengan santainya berjalan. Ia bahkan tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang berkata, "Silakan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang, pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung." Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata otomatis tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara itu, di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Dia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Dia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Dia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya, Abu Nawas pun tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup kencang, lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Namun Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu, apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Al-Ikhlas?" tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya bilang mau terbang. Jadi, saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas.
Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rashid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh baginda raja dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh baginda Harun al-Rashid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim.
Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya. Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan Paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezaliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau, dan tentu saja untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir.
Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya. Karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar. Baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari, ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku, kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba. Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya, gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut.
Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebur di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu, raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. "Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu?" Kata raja. "Hamba bernama Abu Nawas, Tuan," kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. "Hebat sekali, kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas?" tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. "Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa usaha yang luar biasa ternyata mampu membuat orang selamat dari bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.